Selamat sore, Sobat Milenial dan Gen Z. Hari ini kita akan ngobrol seru bersama mantan Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim, membahas tentang yang lagi ramai hari ini, tentang polemik Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang, di mana saat ini kasus Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun ini masih dalam proses penyidikan di Barreskrim Polri. Saya ingin meminta perspektif dan pandangan dari Bapak Lukman Hakim selaku mantan Menteri Agama waktu beliau menjabat, dan sore ini sudah hadir bersama kami Bapak Lukman Hakim. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ramai Bapak soal Ponpes Al Zaitun dan polemik dan kontroversinya Panji Gumilang. Nah, saya ingin meminta pandangan dari Bapak Lukman terkait fenomena yang terjadi saat ini, begitu Bapak? Ya, menurut hemat saya, kalau kita mencermati kasus Az-Zaitun, pesantren Az-Zaitun, juga yang terkait dengan Bapak Panji Gumilang, tentu ini perlu disepakati terlebih dahulu perspektif apa yang kita gunakan, karena kasus ini bisa dilihat dari beragam sudut pandang, dari beragam perspektif gitu. Ada perspektif pidana, ada perspektif perdata, mungkin juga ada persoalan-persoalan keagamaan yang lalu kemudian oleh sebagian kalangan dituduh sebagai penistaan atau penodaan, dan seterusnya. Ini banyak hal. Jadi oleh karenanya perlu didudukkan masalahnya dalam hal apa kita ingin membahas tentang keberadaan Az-Zaitun gitu. Sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan keislaman yang memang sudah cukup lama berada di tengah-tengah kita, tapi juga banyak tuduhan-tuduhan, banyak informasi yang datang dari beragam kalangan yang menyatakan bahwa ini di belakangnya adalah sebuah gerakan yang lalu kemudian dikenal sebagai NII gitu, yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, dan seterusnya. Jadi ini perlu jelas terlebih dahulu pada area mana pembahasan akan dilakukan begitu. Oke. Saya mungkin tidak akan banyak membahas terkait pidana umumnya yang saat ini sedang berjalan ya Pak. Biarlah kasus ini berjalan di proses penyidikan di Barreskrim Polri begitu. Tapi saya ingin meminta pandangan terkait tadi kalau Bapak menyinggung keagamaan. Nah, di era Bapak sendiri pada waktu itu pernahkah Bapak sendiri mencermati fenomena yang ada di Ponpes Al Zaitun sendiri itu? Iya, saya mendapatkan amanah memimpin Kementerian Agama itu di era akhir dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu tegasnya mulai awal Juni 2014, lalu kemudian berlanjut di era Bapak Jokowi dan berakhir pada Oktober 2019. Nah, di era itu terkait dengan pesantren Az-Zaitun, pandangan-pandangan keagamaannya dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat atau yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kementerian Agama terkait dengan persoalan keagamaan yang menjadi problem atau menjadi masalah. Sehingga di kurun waktu yang saya sebutkan tadi itu, 2014-2019, itu tidak ada masalah yang menonjol yang terkait dengan pesantren Az-Zaitun. Begitu.
Berarti selama kurun 5 tahun itu pernah menyambangi Ponpes Al Zaitun, Pak, untuk Oh, kalau saya tidak pernah berkunjung ke Al-Zaitun. oke. Eh, hanya berarti hanya ini ya Pak ya, dari laporan yang dari masyarakat belum ada laporan terkait hal ini kepada Kementerian Agama pada waktu itu, begitu ya Bapak ya? Iya, ya, seperti itu. Setidaknya yang sampai ke pusat ya. Karena kan Mm-mm. Kementerian Agama kan juga berjenjang ya, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota begitu. Tapi yang sampai ke pusat itu tidak ada persoalan di era atau di kurun waktu 2014-2019 itu. Oke. Kalau demikian, dalam catatannya Pondok Pesantren Al Zaitun ini bahkan di tahun 2000-an itu sudah dikatakan terafiliasi dengan NII, begitu Bapak. Nah, ini memang Kementerian Agama pada waktu sejak saat itu memang tidak mencermati adanya apa namanya ya, perbedaan-perbedaan itu ya Pak ya di Ponpes Al Zaitun. Afiliasi-afiliasi yang ke sana. Bahkan BNPT juga sudah menyampaikan bahwa ada afiliasi antara Ponpes Al Zaitun dengan NI itu sendiri begitu. Iya, perlu difahami Mm-mm. bahwa NII, ya Negara Islam Indonesia, itu bukan isu di seputar itu. Maksud saya, itu bukan tusi dari Kementerian Agama, itu Mm-mm. bukan menjadi tugas dan fungsi pokok dari Kementerian Agama, karena ini kan sudah menyangkut ranah hukum, ya itu menyangkut politik begitu ya, menyangkut keamanan. Mm-mm. Jadi itu bukan ranahnya Kementerian Agama. Karenanya memang Kementerian Agama sama sekali tidak mengurusi hal Mm-mm. ihwal yang terkait dengan isu di seputar NII. Yang kedua, memang tidak ada laporan yang masuk ke Kementerian Agama terkait dengan isu-isu NII itu pada kurun waktu 2014-2019 itu. Di Sehingga era lalu kemudian Kementerian Agama sama sekali di era itu Mm-mm. tidak menangani isu-isu terkait dengan NII. Oke, berarti ini baru muncul hari ini nih, bagaimana ya Pak? Bisa saat langsung boom, tiba-tiba bom waktunya muncul hari ini begitu ya Pak? Ya, sebaiknya ditanyakan kepada aparat penegak hukum kita ya, yang memang punya kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal ini. Itu. Karena ini kan isu di luar kehidupan keagamaan yang menjadi tusi dari Kementerian Agama. Itu. Jadi silakan saja didalami kepada aparat penegak hukum kita yang memang punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang Anda sampaikan tadi itu. Oke. Kenapa baru muncul sekarang dan seterusnya, itu isu-isu banyak kompleks persoalannya menurut saya. Terkait termasuk juga adanya invisible hand di belakangnya itu ya Pak. Itu juga perlu di ditelaah lebih jauh begitu ya Pak. Saya nggak tahu, saya nggak punya data, saya nggak punya informasi terkait dengan apa yang Anda sebutkan tadi itu. Jadi saya nggak bisa memberikan penjelasan gitu. Oke. Kalau Kementerian Agama sendiri itu rutinkah memberikan bantuan kepada Ponpes Al Zaitun, karena ini juga menjadi sorotan belakangan, ada banyak ratusan rekening yang dimiliki oleh yayasan tersebut atas nama yang berbeda-beda. Kalau di era Bapak Lukman sendiri itu dulu seperti apa Bapak? Iya, di Pernah era mencet? saya Mm-mm. bantuan negara melalui pemerintah yang diberikan kepada Az-Zaitun itu hanya yang terkait dengan siswa madrasah yang ada di sana, yang dikenal dengan BOS, Hmm. biaya operasional sekolah itu. Nah, karena apa? Karena itu mandatori, itu kewajiban tidak hanya yang ada pada Kementerian Agama, tapi Kemendikbud
Jadi semua siswa-siswi sekolah, baik yang umum maupun sekolah-sekolah keagamaan, dalam hal ini tidak terkecuali madrasah, itu para siswa-siswinya itu mendapatkan bantuan dari negara terkait dengan biaya operasionalnya. Jadi bantuan yang tadi saudara tanyakan itu adalah yang terkait dengan hal itu, bukan bantuan dalam pengertian yang lain di luar itu. Jadi itu bantuan bukan kepada yayasan, tapi bantuan kepada murid, kepada siswa. Karena tidak hanya Al-Zaitun, semua siswa-siswi di sekolah umum maupun di sekolah di madrasah itu punya hak untuk menerima bantuan itu, dan pemerintah wajib memberikan bantuan itu. Jadi selama madrasah atau sekolah-sekolah itu memenuhi syarat untuk menerima BOS tadi itu, biaya operasional sekolah tadi. Dan Ponpes Al Zaitun sendiri memenuhi syarat untuk menerima bantuan Ya, tersebut, Pak ya. madrasah-madrasah yang dikelola oleh Al-Zaitun itu memenuhi syarat untuk menerima BOS tadi. Oke, syarat-syaratnya itu apa saja, Bapak? Izin. Wah, detail ya syaratnya, tentu itu bisa dipelajari di regulasi kita. Jadi ya terkait dengan izin operasional tentu harus memiliki izin operasional, lalu kemudian kurikulumnya juga setelah diverifikasi itu memenuhi ketentuan, lalu keberadaan muridnya, siswanya, guru-gurunya, termasuk tentu kurikulumnya, lalu keterkaitan dengan kebangsaan itu menjadi persyaratan yang menurut saya mendasar yang harus dipenuhi gitu. Oke, perlukah kemudian bantuan dari Kementerian Agama yang berfokus untuk santri dalam dan kutip BOS ini ya Pak ya, diaudit oleh pemerintah saat ini yang oleh lembaga yang berwenang begitu ya Bapak untuk mendalami kasus ini secara komprehensif begitu Bapak. Oh Dari itu pandangan. tentu itu sudah dengan sendirinya gitu ya. Audit itu dilakukan setiap tahun, baik oleh auditor internal di masing-masing kementerian lembaga. Kita tahu Kementerian Agama punya inspektorat jenderal di internal, tapi juga ada yang eksternal. Itu ya ada BPKB, ada BPK, macam-macam lembaga audit itu sudah dilakukan selama ini. Menurut hemat saya sampai sekarang itu dilakukan setiap tahun. Karena Oke, itu kan sumbernya APBN. Jadi penggunaan betul. APBN itu ya harus diperiksa. Gitu. Oke, betul. Untuk nilainya berapa, Pak? Besaran yang dikucurkan ke Saya Polres nggak Al-Zaitun. hafal. Masih ingat Tentu nggak? saya nggak hafal kalau sudah terlalu detail begitu ya. Oke, siap. Ya. Bapak terkait dengan kasus ini kan saat ini masih dalam proses penyidikan ya Bapak ya. Tentu udah artinya kepolisian sudah melihat ada unsur pidana begitu. Kalau misalnya nanti ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, ini kan akan meninggalkan ribuan, istilahnya akan ada ribuan santri yang akan terdampak. Ini bagaimana nih dari Bapak sendiri melihatnya? Maksudnya apa? Yang ditanyakan Uh, apa? Terkait dengan pembinaan yang khususnya yang perlu dilakukan karena ini juga banyak lembaga lain yang menyampaikan perlu ada pembinaan khusus kepada santri-santri di Ponpes Al Zaitun gitu Bapak. Ya, sekarang kan begini. Pesantren Az-Zaitun itu keberadaannya di bawah naungan yayasan. Itu. Betul. Nah, sekarang keberadaan yayasan itu izinnya atau keberadaannya itu kan harus berdasar hukum, harus memenuhi ketentuan sebagaimana regulasi kita, dan kewenangan itu ada di Kemenkumham itu ya, terkait dengan keberadaan yayasannya itu. Jadi selama yayasan itu tidak terganggu keberadaannya, meskipun kita sedang berandai-andai ini kalau pimpinannya itu lalu kemudian terkena kasus pidana misalnya, pertanyaannya kan kemudian apakah kalau pimpinan yayasan itu terkena kasus pidana,
maka eksistensi yayasan itu lalu kemudian juga otomatis bermasalah secara hukum. Kan Betul. tidak otomatis seperti itu. Nah, ini yang harus dilihat terlebih dahulu. Begitu. Selama keberadaan yayasan itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kita, ya tidak ada alasan untuk membubarkan yayasan itu, kecuali kalau secara regulasi lalu kemudian ada alasan yang cukup dan dibuktikan secara hukum memang yayasan itu harus dibubarkan. Dalam kondisi seperti itu, maka ketentuannya pengelolaan pembinaan dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya itu bisa diserahkan kepada yayasan yang sejenis, begitu ya, untuk dikelola, atau juga bisa dikelola oleh pemerintah. Jadi itu nanti akan dilihat seperti apa, dan itu harus berdasar putusan hukum menurut saya. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang mendukung juga kalau misalnya nanti Panji Gumilang atau ada oknum lain petinggi pemimpin yayasan yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri sebagai tersangka, mendukung Ponpes ini diambil oleh Kementerian Agama, begitu Bapak? Mendukung ke sana atau begitu? Belum tentu juga, karena kan harus dibuktikan bila Pak Panji Gumilang itu katakanlah terbukti bersalah secara hukum, itu ya, Betul, kan juga betul. harus dibuktikan apakah kesalahannya itu berimplikasi pada pembubaran yayasannya, yayasan yang dipimpinnya. Oke. Ini kan yang harus diperiksa, diadili, dan lalu kemudian diputus secara hukum oleh peradilan kita. Bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau iya misalnya, lalu kemudian secara hukum yayasan itu harus dibubarkan berdasar hukum, maka itu pun juga majelis hakim akan melihat tadi itu pengelolaan pembinaannya, termasuk pengelolaan aset-aset yang dimiliki yayasan tersebut, itu lalu kemudian dialihkan kepada siapa? Bisa kepada yayasan lain yang sejenis, begitu, yang memang mampu, memiliki kemampuan untuk melanjutkan proses pendidikan pesantrennya, melakukan pembinaan itu dan seterusnya, atau kepada yang lain. Jadi itu masih akan, itu harus apapun pilihannya, menurut saya itu harus berdasar putusan majelis hakim pada pengadilan kita. Gitu. Oke. Bapak kalau misalnya terkait afiliasi Ponpes Al Zaitun ini dengan NII ini bagaimana Bapak? Ini kan ada ribuan santri di sana yang belajar di sana begitu. Sehingga ada doktrin-doktrin yang mungkin bisa mereka terima begitu. Nah, ini bagaimana nih Pak melihat hal ini? Ya, menurut hemat saya itu juga bagian yang harus bisa dibuktikan oleh mereka yang menuduh, dalam hal ini tentu lewat peradilan ya. Apakah karena kalau sejauh yang diamati oleh Kementerian Agama menyangkut kurikulum pesantren, kurikulum madrasah, dan seterusnya, itu tidak ada masalah di situ. Pesantrennya masih memenuhi arkanul ma'had. Jadi ada rukun-rukun keberadaan pesantren yang oleh undang-undang pesantren itu tidak boleh tidak harus dimiliki oleh pesantren. Misalnya ada pimpinannya, ada kiainya, ada santrinya tentu, ada asramanya, ada materi pelajaran keagamaannya yang diajarkan, lalu kemudian ada hal-hal yang terkait dengan kebangsaan kita, ikatan-ikatan kebangsaan itu juga tetap bisa dibuktikan gitu. Jadi itu yang disebut rukun pesantren yang harus dipenuhi gitu, arkanul ma'had gitu. Nah, sejauh ini termasuk kurikulum itu nggak ada masalah di pesantren Az-Zaitun itu. Maka yang menjadi pertanyaan, menjawab pertanyaan Anda, apakah para santri di sana itu terkait dengan NII atau tidak? Apakah santri-santri sana itu
terpengaruh dengan ajaran-ajaran NII atau tidak. Maka ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu gitu. Oke. Pembuktiannya ini bagaimana nih Pak? Yang bisa sangat efektif, bisa sehingga ini bisa mewanti-wanti karena ini bentar lagi sudah ajaran baru nih kalau nggak salah ya di pesantren itu. Nah ini bagaimana nih Pak? Kalau menurut saya pesantren Al-Zaitun, madrasahnya, semua yang kaitannya dengan lembaga pendidikan jalan saja seperti biasa. Oke. Jalan saja seperti biasa sampai dengan adanya putusan hukum yang diputus melalui peradilan kita yang membuktikan bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak benar, katakanlah begitu ya, yang bertentangan dengan ideologi negara kita misalnya, lalu ada indikasi makar misalnya yang juga diajarkan di pesantren, yang lalu kemudian menyebabkan lalu kemudian pengadilan memutus bahwa lembaga pendidikan ini harus dialihkan ke yayasan lain atau ke institusi lain begitu. Selama Oke. belum ada putusan hukum terkait dengan hal itu, maka ya menurut hemat saya itu harus jalan sebagaimana selama ini gitu. Oke. Karena itu menjadi hak para santri juga ya Pak ya untuk mendapatkan pendidikan di sana gitu ya. Iya, kita kan negara hukum. Kita kan negara Betul. hukum. Jadi tidak bisa sebuah kesalahan itu lalu kemudian sebuah institusi pendidikan keagamaan itu lalu kemudian dilabeli negatif atau salah atau buruk begitu saja tanpa adanya bukti yang memiliki kekuatan hukum. Gitu. Oke, Bapak saya ingin tahu juga terkait Kementerian Agama itu suka rutin nggak Pak meninjau kurikulum yang diterapkan oleh pesantren-pesantren terhadap dan pembelajaran yang diberikan kepada santrinya, begitu Bapak? Rutinkah ada program seperti itu? Iya, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota ya, karena nanti mereka juga punya seksi-seksi madrasah yang juga melakukan kunjungan ke lapangan begitu. Oh, Jadi itu tentu ada program rutin bagaimana memantau, memonitor madrasah-madrasah kita yang ada, pesantren-pesantren yang ada di seluruh wilayah tanah air ini, bagaimana proses belajar mengajar di sana, bagaimana kurikulumnya dan seterusnya gitu. Jadi oh, itu dilakukan. Itu artinya dilakukan. ada peninjauan di lapangan tuh ada peninjauan ya Pak ya? Iya tentu, tentu, tentu. Oke. Eh, Terkait Ponpes Al Zaitun ini Pak, mungkin ini yang terakhir Pak, ada pro kontra sih Pak. Ada beberapa lembaga yang menyayangkan sikap Polri yang menggunakan dugaan penistaan agama, artinya ada juga yang menyuarakan kebebasan dalam beragama. Nah ini terkait dengan moderasi beragama yang tadi kita singgung di awal ini bagaimana Pak? Kalau Pak Lukman sendiri apa yang ingin kita sampaikan kepada publik, kepada halayak publik terkait dengan fenomena ini begitu? Begini, menurut saya menuduh seseorang atau menuduh kalangan tertentu, termasuk institusi atau lembaga tertentu yang terkait dengan telah menodai atau yang terkait dengan penodaan agama atau penistaan agama, menurut saya harus hati-hati kita di sini, gitu karena apa yang dimaksud dengan penodaan agama, apa yang dimaksud dengan penistaan agama, ini kita harus betul-betul cermat. Gitu. Jangan sampai perbedaan faham keagamaan itu lalu kemudian begitu saja dikategorikan atau disimpulkan atau dihukumi sebagai penodaan atau penistaan. Kenapa? Karena
persoalan keagamaan itu memiliki keragaman faham dan keragaman amalan keagamaan. Tidak ada faham keagamaan yang tunggal. Tidak ada amalan keagamaan yang tunggal. Faham dan amalan keberagamaan itu beragam-ragam. Gitu. Nah, di tengah keragaman ini, maka kita harus berhati-hati. Jangan cepat mudah mengatakan ini sesat, ini menyimpang, atau bahkan ini telah menistakan atau menodai agama. Itu harus betul-betul dibuktikan secara hukum di peradilan menurut saya. Dan nanti majelis hakim akan diuji juga bagaimana cara mereka untuk lalu kemudian sampai kepada kesimpulan apakah ini penodaan agama, penistaan agama atau tidak. Atau jangan-jangan ini hanya perbedaan faham keagamaan saja yang memang di tengah-tengah kehidupan keberagamaan kita itu sesuatu yang harus dihormati dan dihargai. Adanya faham keagamaan yang majemuk, yang beragam. Meskipun boleh jadi kita tidak setuju dengan perbedaan faham yang berbeda atau amalan-amalan keagamaan yang berbeda dengan kita, selama itu tidak menistakan dan tidak menodai agama, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan itu. Di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini, di tengah-tengah kehidupan keberagamaan yang juga majemuk ini. Gitu. Begitu. Ada 3 langkah, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Saya langsung masuk ke poin ketiga, keterlibatan pemerintah daerah untuk meredam potensi konflik sosial yang ada di sana. Bagaimana upaya yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini, karena kedudukan Ponpes Al Zaitun ada di Indramayu yang ada di Jawa Barat. Apa langkah yang paling efektif sehingga tidak memunculkan gesekan yang sangat besar begitu, Bapak? Iya, pertama menurut saya harus dibedakan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pidana, yang kaitannya dengan NII, dengan persoalan rekening-rekening tadi itu, yang ada dugaan-dugaan penyalahgunaan atau adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan seterusnya. Itu persoalan satu persoalan tersendiri yang silakan nanti pemerintah, aparat penegak hukum lalu kemudian membuktikan hal itu. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan keagamaan, faham keagamaan, praktek-praktek peribadatan, amalan-amalan keagamaan yang ini seperti yang saya katakan tadi, kita harus hati-hati untuk menjudgment, ya, melakukan penghakiman, menghukumi persoalan ini. Oleh karenanya publik juga harus diedukasi bahwa masyarakat, publik juga tidak boleh main hakim sendiri terhadap perbedaan yang ada pada dirinya terhadap pihak lain yang tidak sama, baik menyangkut faham keagamaan maupun menyangkut amalan-amalan keagamaan. Selama, ini catatannya, selama keragaman itu tidak lalu kemudian mengusik kemanusiaan, tidak mengusik kemaslahatan bersama, tidak mengganggu ketertiban umum. Itu ukuran-ukurannya. Ketika Anda mengatakan tadi moderasi beragama, begitu ya, moderasi beragama punya cara pandang bahwa keragaman faham dan amalan keagamaan itu harus dihargai dan harus dihormati. Tidak boleh dibungkam, tidak boleh dipaksa untuk diseragamkan. Jadi kita harus hargai dan hormati selama keragaman faham dan keragaman amalan-amalan keagamaan itu tidak menistakan kemanusiaan, karena kemanusiaan itu inti pokok ajaran agama, selama keragaman atau perbedaan-perbedaan itu tidak merusak, tidak bertentangan dengan pesan utama agama, yaitu membangun kemaslahatan bersama atau mengganggu ketertiban umum. Gitu. Jadi kalau ada faham atau amalan keagamaan
itu lalu kemudian dia mengancam keamanan kita bersama atau mengancam ketertiban umum, maka itu sudah berlebih-lebihan, itu sudah melampaui batas. Maka cara yang dilakukan oleh negara pun juga harus dengan cara-cara yang moderat, tidak boleh dengan cara yang ekstrim atau dengan paksaan atau dengan tindakan kekerasan dan seterusnya. Itu yang harus dihindari menurut saya. Oke, kalau menyikapi dari beberapa pernyataan Panji Gumilang yang dikatakan oleh masyarakat halayak luas begitu Bapak, sangat kontradiktif. Misalnya salah satu contohnya adalah menyinggung Al-Qur'an, bukan firman Allah begitu. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah ini kemudian juga harus dipahami sebagai sebuah perbedaan atau bagaimana? Ya, ya, ini tentu ini pandangan saya pribadi ya, pandangan Betul. saya pribadi. Pernyataan Pak Panji Gumilang itu harus diklarifikasi terlebih dahulu konteksnya itu apa. Oke. Karena sejak zaman dulu, zaman abad pertengahan, ini perdebatan klasik sebenarnya di antara para ulama-ulama. Ini yang berdebat bukan awam, tapi para ulama-ulama kita terkait dengan Al-Quran. Apakah itu kalamullah, apakah itu kalam Allah, atau bukan kalam Allah. Itu. Ini perdebatan klasik, gitu, sudah lama sekali. Nah, oleh karenanya, sebelum kita mengatakan ini penistaan atau penodaan agama, harus dilihat dulu konteksnya itu apa. Pernyataan itu apa, dalam rangka seperti apa. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul gitu ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau di hadis itu ada asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis Rasul. Ini juga harus dicari sebab-sebab keluarnya pernyataan Pak Panji Gumilang terkait dengan yang dipersoalkan itu apa sebenarnya. Nah, ini yang nanti akan dinilai apakah ini hakikatnya adalah perbedaan faham keagamaan saja, sebagaimana dulu para ulama-ulama kita berbeda pendapat terkait dengan kalamullah atau bukan kalamullah terkait dengan Al-Quran itu, atau memang terbukti ada penodaan atau ada penistaan. Karena penistaan dan penodaan itu harus juga bisa dibuktikan ada niat untuk menista, ada niat untuk menodai gitu. Itu yang juga harus dibuktikan. Selama tidak bisa dibuktikan bahwa ada niat, ada tujuan memang untuk menodai atau menista, menurut hemat saya terlalu jauh kalau lalu kemudian sekedar perbedaan pendapat itu lalu kemudian dikategorikan sebagai penistaan atau penodaan. Oke, Kecuali kalau memang bisa dibuktikan memang ada niat untuk menodai atau menista agama. Oke, artinya memang dalam penyelesaian polemik ini perlu kehati-hatian dari aparat, baik itu pihak yang berwenang dan pemerintah, karena ini dalam hemat saya, Pak, akan berdampak terhadap catatan demokrasi kita, karena konflik beragama itu apa namanya acceptance daripada masyarakat terhadap perbedaan itu juga menjadi catatan buruk terhadap demokrasi kita, dalam hal ini perbedaan dalam beragama begitu. Nah, ini pandangan dari Bapak sendiri bagaimana? Terakhir mungkin. Betul. Saya pikir ini poin penting begitu ya. Menurut saya dalam relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia, negara melalui pemerintah, melalui aparatusnya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, itu sebaiknya tidak memasuki wilayah-wilayah ikhtilafiyah, wilayah-wilayah furu'iyah, wilayah-wilayah yang cabang, yang tidak inti, yang tidak pokok dari ajaran agama. Gitu. Karena itu perbedaan pendapat di kalangan umat beragama itu banyak sekali di wilayah itu. Karenanya dalam konteks Indonesia, negara sebaiknya menahan diri untuk memasuki wilayah itu. Jadi jangan masuk ke wilayah-wilayah yang furu'iyah atau ikhtilafiyah tadi itu. Biarlah ini
menjadi keragaman umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Yang kedua, kalaulah negara ingin masuk, harus diyakini betul itu terkait dengan inti pokok ajaran agama, yang ukurannya itu tadi mengganggu kemanusiaan, mengganggu kemaslahatan bersama, mengancam keamanan, mengancam ketertiban umum, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi negara mencegah adanya faham atau amalan-amalan keagamaan yang berdampak pada upaya kita bersama untuk menjaga keamanan atau ketertiban umum, menjaga tetap terjaganya nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kemaslahatan bersama. Jadi itu ukurannya itu. Iya, karena kebebasan beragama itu juga harus dijaga dan harus dijamin, karena itu juga amanat konstitusi kita pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Baik. Betul. Saya sangat setuju dengan itu. Sangat perlu kehati-hatian. Ini semata untuk menjaga agar catatan demokrasi Indonesia tidak semakin memburuk di depan. Gitu. Mungkin itu saja untuk perbincangan sore hari ini. Ada banyak insight yang perlu yang dapat kita ambil terkait dengan polemik Ponpes Al Zaitun dan pernyataan-pernyataan yang disebut oleh halayak sangat kontroversi yang dilakukan oleh Panji Gumilang dari perspektif mantan Menteri Agama Bapak Lukman Hakim. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih kembali. Sehat-sehat selalu dan terus berkarya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.